Barang-barangnya jadi perbincangan, Jungkook BTS mudah ditipu sales. Jungkook baru-baru ini menjadi perbincangan setelah sejumlah barang yang dimilikinya terungkap selama beberapa tahun terakhir. Banyak orang menyimpulkan bahwa member termuda BTS itu sangat mudah untuk ditipu oleh sales. Penggemar menemukan bahwa beberapa barang Jungkook dibeli secara online, seperti sepatu trainers terkenal yang sama sekali tidak menarik orang untuk membelinya. Jungkook bahkan membeli modul bahasa Inggris hanya karena melihat iklannya di Naver. Begitu juga dengan masker hidung yang berfungsi untuk menghalangi serbuk sari atau debu halus masuk ke hidung. Jungkook pernah terlihat memakai casing ponsel yang biasanya digunakan bapak-bapak, tapi casingnya baru sekarang. Penyanyi kelahiran 97 itu juga diketahui memiliki setelan hanbok dalam berbagai warna yang masih diburu oleh para penggemar. Berbicara tentang pakaian, Jungkook memiliki cukup banyak pakaian hairnet dengan warna yang berbeda. Cukup banyak untuk membuka toko haircut sendiri. Sikat giginya yang bermerek Wangta masih menjadi item yang dicari oleh para penggemar. Dompet Jungkook memiliki ruang penyimpanan yang luar biasa dan sebenarnya sangat besar dalam kehidupan yang nyata. Dulu ia sering terlihat membawa tas ransel militer yang muat dimasuki manusia dan tas kamera. Jungkook punya pouch Sally tapi kini menggantinya dengan pouch Cookie BT21. Ketika aku melihat iklan sepatu tersebut, aku seperti, siapa yang akan membelinya dan melewatinya? Tapi ternyata itu sepatu Jungkook. Komentar netizen, jika Jungkook berlibur dengan paket perjalanan akan ada masalah. Jungkook akan cukup mudah tertipu untuk membeli produk aneh-aneh yang ditawarkan dalam perjalanan seperti itu. Dia jelas mudah ditipu sales. Tambah netizen yang lain. Itu sebabnya ARMY mengatakan bahwa jika mereka memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Jungkook selama 30 menit, mereka akan dapat meyakinkan Jungkook untuk pulang bersama mereka. Tulis netizen yang lain. Kupikir jika seseorang mencoba menjual bantal pemanas giok kepada Jungkook, dia akan membelinya. Pungkas netizen yang lain. Dikatakan bahwa bantalan pemanas giok yang dimaksud netizen terbuat dari batu giok, tapi sebenarnya terbuat dari bahan yang meragukan. Mereka sering digunakan untuk menipu orang tua yang mudah tertipu dengan klaim bahwa itu memiliki banyak manfaat kesehatan. Oleh karena itu istilah ini sering digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan seseorang yang mudah ditipu dan dapat dengan mudah ditipu. Bisa dipastikan Jungkook adalah tipe konsumen yang disukai oleh para penjual. Bagaimana menurut kalian? Penggemar Jimin BTS kirim truk protes ke Big Hit Entertainment. Isinya malu-maluin ARMY banget. Penggemar Jimin BTS mengirimkan truk protes yang kini telah diparkir di depan gedung Big Hit Entertainment. Satu dari beberapa permintaan yang ditampilkan truk rupanya mempermalukan para ARMY, yaitu fandom BTS. Seperti diketahui, penggemar K-pop kini menggunakan truk LED untuk menyuarakan protes mereka kepada agensi. Cara ini sering digunakan oleh penggemar internasional. Truk yang dikirim penggemar Jimin meminta perlakuan yang lebih baik terhadap idol kelahiran 95 itu. Mereka juga meminta lebih banyak aktivitas pribadi atau solo untuk Jimin. Agensi juga diminta lebih tegas dalam menggugat mereka yang menulis postingan jahat. ARMY menyoroti permintaan penggemar Jimin terkait aktivitas pribadi. Diketahui para member BTS tidak pernah menerima pekerjaan pribadi di luar grup, sehingga permintaan ini dinilai tidak masuk akal. Memalukan, sepertinya mereka gila. Mereka hanya anti-fans BTS yang pura-pura menjadi penggemar. Komentar netizen, aku setuju dengan permintaan mereka agar Big Hit menggugat orang yang menulis postingan jahat. Tapi ada apa dengan meminta Big Hit untuk memperlakukan Jimin dengan lebih baik dan aktivitas pribadinya? Jimin bersinar di BTS dan member BTS memang tidak memiliki aktivitas individu, bukan? Tambah netizen yang lain. Menurut kalian, apa yang akan dipikirkan Jimin jika dia melihatnya? Aku akan malu jika aku menjadi Jimin. Hingga akhir kontrak BTS pada 2024, aku berharap BTS hanya memiliki aktivitas grup tanpa aktivitas individu. Sahut penggemar yang lain. Bagaimana menurut kalian? Begini reaksi V BTS saat ditanyai RM soal cinta pertamanya. Dalam episode terbaru Run BTS, RM bertanya kepada V tentang topik yang banyak ditanyakan oleh ARMY, yaitu cinta pertama. Episode ini berkisar pada konsep yang ingin dicoba para member di acara itu. Run BTS memberikan misi untuk para member selama 15-20 menit. Tuliskan ide di buku catatan di depan kalian. Kalian kemudian akan melakukan presentasi tentang ide yang kalian pilih. 2 ide akan dipilih di antaranya. Dikenal sebagai member yang selalu penasaran, Jimin bertanya pada V tentang apa yang dia tulis di buku catatannya. Sayangnya baginya, V sangat merahasiakan idenya, mengatakan dia ingin mengungkapkannya selama presentasi. Ayo beritahu kami, pinta Jimin.
Aku akan memberitahukan kepada kalian dalam presentasiku, kata Vi. Ketika akhirnya giliran Vi untuk mempresentasikan idenya di atas panggung, para member dengan bersemangat mendukungnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kim Taehyung dan baru saja akan memulai presentasi ketika RM memotongnya. Seperti siswa riuh yang ingin tahu tentang kehidupan pribadi temannya, RM dengan bercanda meminta Vi untuk berbicara tentang cinta pertamanya. Ceritakan pada kami tentang cinta pertamamu, pinta RM. Vi menghela napas dalam-dalam dan mengencangkan bibir saat mendengar permintaan RM. Dengan kesabaran dan besar, dia mengabaikan apa yang dikatakan RM dan melanjutkan presentasinya seolah tidak ada yang terjadi. Nampaknya Armia penasaran dengan cinta pertama Vi harus menunggu kesempatan lain. Dalam berita lainnya, Suga mengungkapkan kalau dirinya masih menyimpan kalung persahabatan yang dia beli bersama Vi di Hawaii. Bagaimana menurut kalian?